Satu persatu korban jiwa terus bertambah dalam bencana alam di Sumatera. Sekarang jumlahnya tak lagi belasan atau puluhan. Per Minggu 30 November 2025, setidaknya 442 orang telah menjadi korban dari salah satu bencana paling besar yang melanda Indonesia tahun ini. Kondisi yang dialami warga begitu memprihatinkan. Di sejumlah daerah, akses jalan masih terputus. Sinyal telekomunikasi juga belum sepenuhnya pulih, membuat kabar soal kondisi keluarga dan sanak saudara lain dalam tanda tanya. Dalam kondisi yang begitu sulit, bantuan terus datangkan dengan segala cara. Jalan darat yang sulit ditembus membuat bantuan dari udara dan laut jadi opsi. Seperti apa perkembangan terkini dari bencana di Sumatera? Simak selengkapnya dalam video berikut. 6 hari usai dilanda bencana yang dipicu siklon tropis Senyar dan Koto, sebagian wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih lumpuh serta terisolasi. Jumlah korban jiwa per Minggu 30 November 2025 mencapai 442 orang. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto. Jumlah itu merupakan gabungan korban di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bertambahnya jumlah korban setelah satuan tugas gabungan dari TNI, Polri, BNPB, dan personel lainnya melakukan penyisiran di 3 provinsi tersebut. Suharyanto menyebut korban terbanyak berada di Tapanuli Selatan, sedangkan sisanya di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Penambahan jumlah korban jiwa diikuti dengan bertambahnya jumlah pengungsi di berbagai daerah. Di Tapanuli Utara, jumlahnya bertambah menjadi 3.600 jiwa. Selanjutnya di Tapanuli Selatan sebanyak 4.661 jiwa yang mengungsi. Sibolga sebanyak 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan sebanyak 2.200 jiwa, dan Mandaling Natal sebanyak 1.378 jiwa. Dari segi akses transportasi, jalur Tarutung Sibolga masih dalam proses normalisasi dan baru berhasil ditembus sepanjang 40 km. Jadi yang sudah bisa ditembus oleh alat berat per hari ini hari keempat lah ya, itu 40 km. Ya, dari titik semula longsor sampai ke titik sekarang itu sudah berhasil ditembus 40 km. Tapi ternyata sisanya juga masih cukup jauh ya. Barusan sebelum konferensi pers ini kami minta data terakhir. Memang tinggal 1 kecamatan ya. Setelah itu tembus ke Tapanuli Tengah. Di Aceh, jalur transportasi yang masih lumpuh adalah Sumatera Utara Aceh Tamiang, Banda Aceh Lok Sumawe, Aceh Utara Aceh Timur, Langsa Aceh Tamiang, Gayo Luwes Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subu Salam Singkil, dan Aceh Selatan. Tetapi akses komunikasi di Bener Meriah telah lancar, begitupun Aceh Timur dan Langsa. Sementara di Sumatera Barat, jalur Kota Padang Panjang dan Secincin masih putus. Di Aceh, banyaknya jembatan yang putus dan hanyut terbawa banjir membuat aktivitas warga terganggu. Warga harus menggunakan perahu untuk bisa menyeberangi sungai. Terbatasnya jumlah perahu membuat warga harus antre agar dapat menyeberang. Bahkan banyak warga di lokasi yang terisolasi mulai kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih. Mereka juga mulai terserang penyakit pasca bencana. Di Sumatera Utara, stok bahan pokok mulai menipis imbas banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah desa di Tapanuli. Sebanyak puluhan warga dari sejumlah desa terisolasi di perbatasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan mulai keluar berjalan kaki dari desa mereka. Mereka berjalan kaki 20 hingga 30 km ke desa-desa terdekat di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Sementara di Sumatera Barat masih banyak warga yang mencari keberadaan saudara atau anggota keluarga mereka yang hilang
imbas banjir bandang di Agam. Sulitnya akses bantuan dari darat membuat proses distribusi bantuan logistik dari pemerintah ke wilayah terdampak bencana, terutama di Aceh, dilakukan via udara dan laut. Proses pendistribusian terus dipercepat karena kondisi warga terdampak semakin kritis. Pendistribusian bantuan dengan cara dijatuhkan langsung dari udara mulai dilakukan pada Minggu 30 November 2025 pagi. Cara itu dipilih karena sebagian besar akses darat dari dan menuju wilayah terdampak di Aceh masih putus, terutama di wilayah pegunungan. Sesampainya pesawat dan helikopter di titik tertentu, logistik langsung dilemparkan dari udara. Di darat sejumlah prajurit telah bersiap menyambut logistik tersebut. Logistik yang dikirim terdiri dari makanan, air bersih, obat-obatan, hingga pakaian. Setelah dikumpulkan, baru logistik ini disalurkan kepada warga terdampak. Cara ini dipilih setelah mereka mendengar keluhan dan kebutuhan mendesak dari warga terdampak. Selain via udara, distribusi bantuan ke wilayah Serambi Mekah ini juga dilakukan lewat kapal laut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, bantuan itu diberangkatkan dari Pelabuhan Ulelehwe di Banda Aceh dengan kapal cepat ekspres Bahari mulai hari Minggu. Hingga saat ini pemerintah Aceh bersama Basarnas terus berupaya membuka akses menuju wilayah pegunungan Aceh yang masih terisolasi. TNI juga mengerahkan 3 kapal perang mereka untuk ikut turun ke lapangan membantu korban pada Minggu 30 November 2025. Kapal-kapal itu diantaranya KRI Dr. Suharto 990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk 351 menuju Lok Sumawe, dan KRI Semarang 594 berangkat ke Nias. Berbagai kapal diprediksi sampai di lokasi paling cepat 2 Desember 2025 dan bawa kebutuhan pokok maupun perlengkapan darurat. Pagi hari ini serentak kita akan mengirim dari Jakarta 3 KRI yaitu KRI Dr. Suharto, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lok Sumawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga, ke Langsa. Ya. Dan menyusul KRI Dr. Rajiman juga nanti dari Surabaya langsung berangkat menuju lokasi di Sibolga. Presiden Prabowo Subianto juga sudah berada di Sumatera untuk mengunjungi korban banjir dan longsor Senin 1 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bantuan dari udara dan laut karena banyak jembatan yang terputus. Tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Mungkin tiap hari berapa titik yang bisa didaratkan ya untuk lewat udara maupun lewat. Ya. Jadi sekarang ini saya kira saya terima kasih sama semua instansi, TNI, Polri, PU, ya, Badan Pemda juga bekerja dengan baik. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Lebih dari 400 nyawa melayang, angka yang tak bisa lagi kita sebut statistik, karena di balik setiap bilangan ada keluarga yang menunggu kabar, ada harapan yang tenggelam bersama jembatan dan jalan yang putus. Di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, warga bertahan dalam keterbatasan, mengantre perahu, jalan puluhan kilometer, dan mencari saudara yang belum ditemukan. Bantuan dikebut lewat udara dan laut sebab jalur darat nyaris mustahil ditembus. Saat ini kita sedang menyaksikan salah satu bencana terbesar tahun ini. Tetapi lebih besar lagi adalah tanggung jawab kita untuk memastikan para penyintas tidak merasa sendirian.
Untuk itulah Kompas.com membuka donasi bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Tautan tersedia di kolom deskripsi. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.